Shalom, kita ketemu lagi dalam program Minutes of Chat. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang sebuah tema, yaitu jagalah hatimu. Kepala dan hati yang baik adalah kombinasi yang hebat. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika hati kita baik, maka baik pula keadaan kita. Sebab dari hati naik ke kepala, di mana pikiran kita berada. Di Lukas 21 ayat 34 berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti sebuah jerat. Apapun keadaan kita saat ini, semuanya berasal dari hati. Baik masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Itu sebabnya sangat penting kita memelihara hati dan pikiran sedemikian rupa agar tidak binasa dalam gelombang dunia yang syarat dengan hawa nafsu dan pesta pora. Lukas 21 ayat 35 sampai 36 berkata, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Nah saudara, inilah kehidupan. Jadi saudara, kita sesungguhnya harus tahu bahwa satu saat kelak kita semua akan mengalami, kita semua akan dipanggil oleh Tuhan untuk pulang. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, saya tidak munafik. Hidup memang butuh uang. Namun uang bukanlah segala-galanya. Sebab gara-gara memburu uang, banyak orang yang menyimpang dari imannya, sehingga hidupnya tersiksa dan menderita. Bahkan seluruh keluarganya pun ikut sengsara. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan 8 berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sederhanakan pikiran kita, maka hidup akan terasa lebih nikmat. Lihat saja orang yang makan di restoran mewah dengan mereka yang makan makanan yang sangat sederhana. Tingkat kenikmatannya belum tentu lebih nikmat mereka yang makan makanan mahal, saudara. Saya sering kali melihat orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Waktu mereka makan, wah, mereka begitu menikmati makanannya. Tapi sementara orang yang makan di makanan yang mahal-mahal, saudara, mereka bingung, dan sama sekali mereka tidak bisa menikmati makanan yang mereka makan. Jadi nilai harga belum tentu menjadi nilai kepuasan di dalam hidup kita. Ayub 1 ayat 21 berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Belajarlah dari Ayub si manusia segala keadaan, kaya, miskin, senang, susah, sehat, dan sakit. Ayub tetap konsisten. Dia tetap percaya kepada Allah.
rohaninya, bukan karena sikon, bukan karena situasi dan kondisi. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang rohaninya dipengaruhi oleh sikon. Matius 24 ayat 22 berkata, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Hari-hari ini sedang terjadi percepatan, saudara. Jangan bertanya kenapa. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Dia tidak ingin seorang pun di antara kita kena imbas dari perubahan dunia ini. Dia menginginkan kita semua selamat. Ini yang harus saudara taruh di dalam hati saudara. Di Matius 25 ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi saudara, saya mau katakan sama saudara, berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Mungkin sebentar lagi, mungkin nanti malam, mungkin besok hari. Bertobatlah, katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Mulai hari ini aku berserah, aku mengasihimu di dalam nama Yesus. Amin.